Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eliana Vitasari dengan NPM 220503037 kelas 2B14 Prodi PGSD Universitas Kualiti Medan. Video ini saya buat untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah konsep dasar IPA pada dosen pengampu Ibu Dr. Eka Kartika Selalahi FSI MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan makhluk hidup. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu perkembangbiakan? Perkembangbiakan adalah usaha untuk memperbanyak atau menghasilkan keturunan berupa makhluk hidup lain yang sama dengan induknya. Perkembangbiakan pada makhluk hidup ada 3. Yang pertama, perkembangbiakan manusia, 2. Perkembangbiakan hewan, dan 3. Perkembangbiakan tumbuhan. 1. Perkembangbiakan manusia. Manusia merupakan makhluk yang berkembang biak melalui proses generatif atau secara kawin. Perkembangbiakan manusia ditandai dengan adanya proses pembuahan. Tubuh manusia mempunyai sejumlah organ yang bekerja pada sistem reproduksi. Sistem reproduksi sendiri merupakan sebuah rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme atau manusia yang dipergunakan untuk berkembang biak. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual yang mana individu terbentuk melalui proses pembuahan, yakni dengan bersatunya sel kelamin laki-laki atau sperma dan sel kelamin wanita sel telur. 2. Perkembangbiakan hewan. Yang pertama, perkembangbiakan hewan invertebrata. 1. Reproduksi vegetatif, yakni dilakukan dengan tanpa adanya proses perkawinan. Contohnya adalah pembelah diri, fragmentasi, pembentukan spora, dan lain-lain. 2. Reproduksi generatif, yaitu proses perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses perkawinan. 2. Perkembangbiakan hewan vertebrata. Yang pertama ada fertilisasi internal. Fertilisasi internal terbagi menjadi 3. Yang satu ovipar, yakni perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara bertelur, yang mana sel embrio tumbuh dan berkembang dan memperoleh makanan dalam cangkang telur. 2. Vivipar, yaitu perkembangbiakan yang berlangsung dengan embrio setelah berkembang dalam tubuh induk betina dalam rahim. Dan yang ketiga ovovivipar, yakni cara reproduksi yang dihasilkan dengan cara mengembangkan telur di dalam badan induknya, tetapi embrio tidak mendapat makanan dari induknya. 2. Fertilisasi eksternal. Fertilisasi eksternal adalah proses perkembangbiakan hewan yang mana proses pembuahannya terjadi di luar tubuh induk hewan. Contoh hewan dengan proses fertilisasi eksternal adalah ikan dan katak. Pada umumnya, pembuahan tersebut dilakukan oleh hewan yang hidup di dalam air dan prosesnya berlangsung secara alami atau tanpa ada perlindungan terhadap sel telur maupun sel sperma dari kedua induknya. 3. Perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama ada perkembangbiakan generatif. Proses reproduksi generatif pada tumbuhan pada umumnya diawali dengan proses penyerbukan dan dilanjutkan dengan proses pembuahan. Proses pembuahan tersebut akan menghasilkan biji yang kemudian tumbuh menjadi tumbuhan baru. Proses pembuahan terjadi melalui beberapa bagian pada tumbuhan yang menjadi alat kelamin dari tumbuhan. Bagian alat kelamin bunga terdiri dari benang sari sebagai alat pembiakan jantan dan putik sebagai alat pembiakan betina. 2. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah proses reproduksi yang tanpa melalui proses pembuahan dan dilakukan dengan cara alami atau tanpa bantuan manusia. Proses perkembangbiakan vegetatif alami terjadi pada tumbuhan bertunas, umbi akar, umbi batang, umbi lapis, dan jenis tumbuhan lainnya. 3. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah proses reproduksi secara vegetatif yang dilakukan dengan bantuan manusia. Vegetatif buatan terdiri dari beberapa jenis, yakni 1. Mencangkok, 2. mengenten, 3. stek, 4. okulasi, dan 5. merunduk. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.